Teknologi sekarang semakin berkembang dengan cepat. Salah satunya yaitu media internet. Sekali lagi yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih kita sebagai orang Kristen menyikapi perkembangan ini? Sikap saya tentang hal ini cukup tenang dan mengikuti saran serta anjuran pemerintah dengan cukup baik. Tentu saja saya terbuka dengan adanya pelayanan, ibadah, serta misa yang diadakan secara online. Karena dengan bagaimanapun juga, ini merupakan keputusan terbaik dari pemerintah bagi kita semua. Secara pribadi, saya terbuka dengan adanya pelayanan yang dilakukan melalui media internet. Selama esensi dari pelayanan yang sesungguhnya tidak hilang, yaitu mengabarkan kebenaran, melayani Tuhan, dan melayani sesama. Di tengah wabah atau pandemi yang melanda dunia saat ini, memang internet dirasa menjadi salah satu jawaban yang paling memungkinkan untuk diselenggarakannya sebuah ibadah atau pelayanan online. Seperti pada zaman Alkitab di mana setiap nabi dan rasul memiliki tantangan yang berbeda satu dengan yang lain, demikian juga kita di zaman ini memiliki problematika sendiri di mana penanggulangannya pun relatif berbeda dengan zaman Alkitab. Pesan saya untuk kita semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, terus memiliki sikap hati dan motivasi yang benar, karena saya yakin banyak saudara seiman kita di luar sana yang memerlukan banyak penguatan secara rohani dan disegarkan jiwanya. Belum lagi berbicara mengenai keterbatasan yang dimiliki secara finansial, sehingga mereka memerlukan dana khusus hanya untuk melakukan ibadah online, bahkan menempuh jarak yang cukup jauh hanya untuk mendapatkan koneksi internet. Untuk kita semua yang masih di rumah aja, terus berikan yang terbaik, kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan memberkati dan stay safe, jangan lupa bahagia. Saya sangat-sangat setuju sekali dan terbuka sekali dengan hal ini. Karena ini bisa menentukan bagaimana kita bisa lebih banyak lagi menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Orang-orang yang tadinya tidak pernah bergereja, mereka sekarang akan dengan sangat mudah untuk mencari tempat ibadah atau gereja mana yang akan mereka ikuti. Dan kita punya kans yang sama besarnya dengan gereja-gereja yang mega church tadinya. Karena semua sekarang melalui online. Jadi kita punya kans yang sama untuk kita bisa dilihat ibadahnya atau pelayanan kita oleh orang-orang di luar sana yang mungkin mereka belum mengenal Tuhan gitu. Menurut saya penting sekali pelayanan kita dilakukan lewat media internet ini. Dan juga ini adalah saat yang tepat untuk kita bisa dengan bold memperkatakan Injil kebenaran firman Tuhan. Membawa berita keselamatan Yesus untuk dunia ini. Karena kita tidak terbatas ruang dan waktu. Orang bisa kapan saja melihat pelayanan kita. Orang bisa kapan saja melihat ibadah kita. Orang bisa kapan saja terinspirasi dengan apa yang kita lakukan dengan firman Tuhan. Itu aja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Secara pribadi, saya sangat terbuka dengan banyaknya pelayanan yang saat ini dilaksanakan melalui media internet. Mengapa? Karena dengan demikian kita bisa menjangkau banyak sekali jiwa-jiwa dari berbagai macam kalangan, baik itu dari orang dewasa sampai ke anak-anak, bahkan dari pusat sampai ke pelosok negeri tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Kita semua bisa menyaksikan berbagai macam motivasi, kesaksian-kesaksian, pujian penyembahan, dan khotbah kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan tentunya hal ini sangat menguatkan dan saling membangun kita satu sama lain, terutama di masa pandemi seperti ini. Karena kita semua yakin dan percaya bahwa kuasa Allah, pertolongan dan mujizat Tuhan Yesus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka dari itu, saya secara pribadi sangat mendukung dan sangat terbuka dengan banyaknya pelayanan yang saat ini semakin banyak di-share melalui media internet dan media sosial. Terima kasih. Shalom. Jadi tentang ibadah melalui media internet, kalau menurut saya sih ya memang benar sih, rasanya beda ya kita ibadah di gereja atau ibadah di rumah. Apalagi di Alkitab bilang kalau jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tapi kita harus lihat kondisi sekarang ini gimana. Banyak orang meninggal setiap hari. Jangan sampai yang kita lakukan itu malah mencobai Tuhan. Tuhan tuh memberikan kita akal untuk berpikir. Jangan karena, oh kamu gak beriman kamu. Bukan masalah itu. Tapi menurut saya sih beriman wajib. Tapi bodoh jangan. Gitu. Sekian, Tuhan berkati. Daripada MC-nya bingung, itulah mengapa ada narasumber. Sekarang aku mau nanya nih Kak Ardi. Pelayanan orang Kristen ini kan seakan selama pandemi ini dipaksa untuk melalui media internet, ya kan? Kita sebagai orang Kristen itu bagaimana sih Kak menyikapinya? Menolakkah atau terbukakah? Kira-kira gimana tuh Kak? Sebelum menyikapi untuk menolak atau untuk terbuka, kalau menurut saya perlu kita lihat dulu nih,
dampak dari pelayanannya itu sendiri yang dilakukan lewat media internet. Apakah bisa menjangkau jiwa? Apakah bisa memuliakan Tuhan? Dan apakah bisa kita menjadikan media internet itu untuk wadah memberitakan Injil? Kalau misalnya dari ketiga pertanyaan tadi jawaban kita itu semua sama, yaitu bisa, berarti nggak ada alasan dong untuk kita menolak. Artinya kita terbuka untuk melakukan pelayanan lewat media internet. Karena pelayanan yang kita lakukan selama ini pun tanpa media internet juga tujuannya sama kan, untuk memberitakan Injil, untuk menjangkau jiwa, untuk memuliakan Tuhan. Jadi ini hanya medianya aja yang berbeda, tapi tujuannya sama. Seperti ayat Alkitab 1 Korintus 10:31, jika engkau makan, jika engkau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi saya juga memilih pelayanan lewat media internet ini karena di pelayanan itu kita nggak terikat dengan jadwal pelayanan. Saya bebas untuk memberitakan firman Tuhan kapan aja, di mana aja, dan yang mendengarkan pun, yang membaca konten kita, itu juga nggak terbatas ruang sama waktu. Ada dari daerah-daerah, ada dari kota-kota, bahkan ada dari luar negeri, dari negara lain selain Indonesia. Jadi di media internet ini, kita itu nggak perlu nunggu dijadwalin dulu untuk pelayanan. Jadi nggak ada yang bisa menghalangi kita untuk pelayanan. Kan ladang Tuhan itu besar ya. Berarti harusnya nggak terbatas dong pelayanan kita. Itu kenapa ruang RMK menggunakan media internet ini. Kan kita bisa menjangkau jiwa dari mana aja. Kita gunakan media internet sebagai wadah pelayanan. Dan pelayanan itu sendiri kan sebenarnya gaya hidup ya. Lifestyle. Kalau di Kolose 3:23 kan dikatakan apapun juga yang kita perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi begitu kenapa saya memilih untuk bersikap terbuka untuk melakukan pelayanan melalui media internet. Wow, jawabannya luar biasa ya. Keren banget. Jadi kita harus open minded karena apa? Secara jarak, secara waktu itu lebih fleksibel, lebih gampang dan menjangkau lebih banyak, bisa luar kota, bahkan keluar negeri, begitu ya Kak Arni. Yang penting kita harus tahu nih tujuannya untuk apa, ya kan? Untuk memuliakan Tuhan kah? Atau hanya sekedar untuk menambah follower kita, ya nggak? Betul. Kak Arni, mau bertanya nih, bagaimana sih kan sekarang gini, kita udah open minded nih, bagaimana caranya supaya kita menggunakan media internet ini untuk menjangkau banyak orang, ya kan? Dengan memberkati banyak orang melalui konten-konten yang kita berikan. Nah, tipsnya ini kira-kira untuk bisa memberikan konten yang baik, konten yang memberkati orang lain supaya melihat media sosial kita tuh bagaimana sih, Kak Arni? Konten yang baik yang memberkati ya. Jadi ukuran baik atau tidaknya itu kalau kita bicara soal pelayanan berarti patokannya itu firman Tuhan ya. Kalau saya sendiri patokannya itu di Filipi 4:8. Jadi yang semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ketika akan membuat konten, saya akan mengacu ke ayat ini lagi. Kalau kita merasa sesuatu yang membangun itu seturut dengan firman Tuhan, merasa itu bisa membangun rohani kita, berarti bisa jadi itu juga bisa membangun orang lain, memberkati orang lain. Tapi memang saat kita membuat konten itu nggak melulu harus isinya ayat-ayat firman Tuhan. Bisa juga kita masukkan tentang nilai-nilai kehidupan, pengalaman pribadi kita bersama Tuhan, kesaksian, atau bisa juga konten yang membangun skill orang lain dengan cara membagikan skill yang kita punya. Jadi seperti itu yang bisa kita jadikan konten yang baik dan memberkati orang lain. Lebih ke real kehidupan ya Kak, jadi misalnya apa yang sudah mungkin dilewati, konten-konten yang baik yang bisa memberkati, pergumulan atau enggak, yang saat pergumulan dan saat sudah berhasil melewati, bagaimana caranya untuk bangkit, dan bagaimana cara istilahnya untuk skill yang memuliakan Tuhan pastinya ya Kak ya. Kalau tadi kan sudah konten yang baik dan benar. Nah, kalau kadang gini, kan pasti ada nih ya Kak, kontennya baik, kontennya benar gitu kan, tapi akan tidak menarik, itu kira-kira gimana sih Kak untuk menarik? Ini kan kontennya sudah kita bahas, yang baik itu, yang memberkati itu seperti apa. Jadi udah ketemu nih konten kita udah bagus nih, yang kita mau bagikan udah siap. Misalnya
bagaimana menjadi seorang MC, bagaimana memulai usaha kuliner atau bisnis dagang lainnya, terus bagaimana misalnya cara cepat dan fun menyenangkan belajar matematika, dan masih banyak lagi. Bagaimana akhirnya kita membuat konten ini menjadi menarik? Kalau saya, karena di ruang RMK kita video ya. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan itu visual ya, gambarnya. Jadi kalau konten kita itu udah bagus, yang kita bagikan udah oke, ternyata gambarnya itu goyang-goyang, ngeblur, nggak jelas, gelap. Terus akhirnya itu membuat orang akhirnya meninggalkan kontennya kita. Jadi ingat, gambar itu harus menunjang isi konten. Oke, sekarang isi kontennya udah bagus, gambarnya udah bagus, suaranya nggak jelas. Ini kok kresek-kresek ya, kok ada suara luar yang mengganggu, berisik banget. Jadi hal kedua yang harus kita perhatikan supaya konten kita itu menarik, itu audionya. Audio harus benar-benar jelas. Nah, visual, gambarnya udah oke, kontennya udah oke, suaranya, audionya udah jelas banget. Pas ditonton itu durasinya kepanjangan. Bosan, di close lah kontennya kita. Berarti ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu visual, gambarnya, audio, dan juga durasi. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semua itu akan semakin berkembang nantinya. Ketika kita semakin mengenal dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan audiens atau follower kita atau pengikutnya kita. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhan audiens atau subscribernya kita atau pengikutnya kita itu dengan memancing mereka untuk bertanya. Sehingga itu yang akan memperkaya konten kita nantinya. Selain visual, selain gambar, durasi juga ya, supaya tidak kelamaan. Mari kita langsung praktekkan dengan 30 menit. Enggak. Oke. Terima kasih Karni untuk penjelasannya. Jadi itu konten yang baik menarik selain pengalaman-pengalaman hidup, selain misalnya membagikan tentang soft skill atau sesuatu yang menjadi remeh dalam kehidupan. Nah, ternyata durasi, cara untuk ngevideo, konten itu juga sangat penting. Jangan sampai lama, boring, berjam-jam, sehingga orang-orang udah kayak, ya baru di menit misalnya ke 25 udah langsung pergi ya. Kakak Arni, sekarang saya mau bertanya nih. Tadi kita udah dapat kan poin-poinnya. Sekarang tips-tips yang dapat dilakukan untuk pelayanan lewat media internet itu yang efektif apa? Saya mau fokus pada kata efektif untuk konten. Kalau menurut saya, konten yang efektif itu untuk menjangkau jiwa sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Menurut pengalaman saya ya, selama mengelola channel YouTube Ruang RMK itu sangat efektif apabila kita membuat konten tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan nyata seseorang, tapi orang akan malu dan takut untuk menanyakannya secara langsung kepada pendeta atau kepada orang lain, baik itu yang dia kenal ataupun yang dia tidak kenal. Nah, orang ini pasti akan malu untuk bertanya langsung, untuk bertemu dengan pendeta, untuk cerita ke orang yang dia kenal. Karena kan selama ini dia udah membangun image yang baik. Kalau dia cerita kan itu sama seperti kayak membuka aibnya dia gitu. Nah, disitulah pelayanan media lewat internet ini hadir, memberi jawaban sesuai Alkitab dan menjangkau mereka untuk kembali kepada Tuhan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang bagi orang lain itu nggak akan nyaman untuk diungkapkan langsung face to face. Mereka pasti akan mencari jawabannya itu lewat media internet. Mereka akan bertanya langsung lewat email, dan itu mereka lebih tenang karena lewat media internet orang nggak kenal mereka. Mereka bisa bikin akun baru yang bukan nama mereka, jadi orang nggak tahu ini siapa gitu kan. Nah, di channel YouTube Ruang RMK yang kita kelola itu selalu di bagian deskripsi video yang kita upload dan juga di bagian kolom komen yang kita highlight, kita pin untuk tetap berada di atas, itu kita selalu tulis jika punya pertanyaan yang sangat pribadi yang nggak mau dipublish ke umum, silahkan email ke renunganmotivasikristen@gmail.com. Dan itu terbukti banyak banget yang email ke kita yang cerita masalah pribadinya yang benar-benar pribadi banget, yang dia sendiri nggak pernah cerita ke orang, tapi udah bertahun-tahun dia pendam, dan dia bilang lega akhirnya ada wadah ini untuk dia cerita gitu. Terus dari situ kita layani gitu lewat media internet ini, dan kita benar-benar ngerasain banget bahwa media internet ini sangat efektif untuk menjangkau banyak jiwa di sekeliling kita. Karena kan pengguna media internet ini sekarang itu banyak banget kan gitu. Apalagi di saat masa pandemi, orang semua nggak bisa kemana-mana, temannya selalu itu ya internet gitu. Dan sangat efektif kalau kita membuat konten-konten yang kita rasa ini sangat-sangat pribadi, yang malu untuk diutarakan face to face. Nah, internet ini yang membantu sebagai wadah untuk menjangkau mereka.
gitu. Wow, keren banget. Kasih reaksinya dong, kasih lope-lopenya di bawah untuk jawaban Kak Arni, luar biasa. Pertanyaan terakhir. Ada follower-follower kita sudah mengikuti. Ini kan mungkin YouTube channel secara pribadi mungkin, aduh aku nggak bisa deh kayaknya nge-video apa segala macam. Boleh kasih bentuk nyata yang paling simpel, yang paling sederhana yang bisa diikuti oleh Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Misalnya apa sih yang pendek, yang kecil yang bisa untuk memberkati melalui media internet ini? Mungkin kalau yang nggak fokus di video, pasti pernah dong foto ya, bikin foto gitu. Nah, pada saat kita posting foto di media sosial, kan pasti ada kolom untuk bagian caption. Nah, kita share aja itu tentang sesuatu yang positif. Kayak saya tadi kan mengacu pada Filipi 4 ayat 8. Semua yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, mengacu ke situ. Jadi, pada saat kita memposting sesuatu, entah itu gambar, entah itu tulisan di Facebook, tuliskan aja apa pengalaman pribadinya, pengalaman pribadi bersama Tuhan. Jadi, orang yang ngebaca postingan, melihat postingan kita itu juga nggak ngerasa dihakimin. Dia malah menikmati, dia baca, oh iya ya dia punya pengalaman, saya juga punya pengalaman. Oh dia menemukan jalan keluar seperti ini. Saya juga punya masalah yang sama. Oh setelah membaca, melihat konten kita, dia malah diberkati gitu. Jadi secara sederhananya, ceritakan apa yang kita alami sendiri. Jadi bukan yang orang lain, bukan kita ngarang-ngarang. Kalau kita ngarang-ngarang itu pasti susah, tapi kita yang ngalami sendiri. Atau kayak tadi saya bilang kan kontennya skill. Kalau misalnya kayak ada yang jago memasak, ya udah, mungkin dia berbagi resep atau mungkin cara menyimpan bumbu ini supaya tidak berjamur seperti apa. Itu kan hal-hal positif juga kan, seperti saya katakan sebelumnya, nggak mesti melulu harus ayat firman Tuhan yang di-share-kan. Keahlian kita itu yang kita posting gitu. Saya saat ini suka ngikutin, kalau ada yang tahu Instagramnya Jerome Pauline. Itu dia jago banget matematika. Dia bisa menjelaskan gitu soal-soal matematika itu dengan cara yang fun, yang unik, yang menyenangkan. Nah itu kan berarti berbagi skill gitu. Nah sama, yang gampang banget itu pokoknya apa yang sudah menjadi keahlian kita, apa yang udah kita jalani sehari-hari. Itu yang paling gampang, yang bisa kita terapkan. Jadi nggak usah maksain, oh si Anu bikin kue, jadi dia cerita tentang kue, tapi kalau kita nggak jago bikin kue, saya nggak bisa bikin kue, jangan coba-coba nulis kue ini secara begini-gini, jadinya kita yang stres gitu mikirin konten, aduh kue ini harusnya mengembangnya berapa menit, karena kita nggak ahli di situ. Tapi coba apa yang memang kita kuasain, kita tuh pasti akan ngalir ceritanya, orang juga akan berkunjung ke media sosial kita juga akan ngerasain, wah bagus nih kontennya, banyak ilmu yang dibagikan, seneng gitu bacanya, kayak gitu. Luar biasa, kasih reaksinya dong buat Kak Arni. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara terkasih semua yang mau melakukan dari hal sederhana, misalnya posting aja di Facebook atau di IG story, bagaimana misalnya Tuhan tolong saat misalnya di pandemi ini, misalnya dikurangin di-cut, tapi Tuhan kasih penghiburan lewat hal lainnya, atau membagi skill untuk bagaimana tips and tricks tentang skill-skill itu. Pokoknya yang pastinya yang harus kita kuasain ya, dan kita pernah alamin ya Kak ya. Betul. Oke. Terima kasih Kakak Arni, luar biasa untuk sharing-sharingnya hari ini. Saya mau review sedikit bahwa kita sebagai orang Kristen kita harus open-minded dengan media internet. Kita bisa gunakan melalui hal-hal sederhana, misalnya di Facebook, di Instagram, menyatakan kebaikan Tuhan, pengalaman hidup kita langsung, bagaimana Tuhan tolong, atau kita share skill-skill yang Tuhan tambahin dalam kehidupan kita ya. Oke, terima kasih untuk Kakak Arni, sukses terus dalam pelayanannya ya, kasih reaksinya, kasih tepuk tangannya dong. Ya, terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Untuk yang ingin ikut berbagi pendapat, silahkan langsung aja ketik di kolom komentar. Jika ada usulan pertanyaan untuk konten selanjutnya, silahkan bisa juga diketik kolom komentar di bawah ini. Untuk yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan juga tanda lonceng yang ada di sebelahnya agar bisa tahu kapan kami mengupload video terbaru. Jika merasa diberkati, silahkan like dan share agar lebih banyak lagi yang diberkati. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.